Mata Kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-69 dari 84 topik. Jual beli, tukar-menukar, dan hibah hak atas tanah, bagian ke-8. Bagaimana tentang tanah yang ditulis dalam sertifikat bahwa Nyonya Sulistiowati sebagai pemegang hak? Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 atau 1974 tentang perkawinan, diatur bahwa harta yang diperoleh suami dan istri, selain hibah dan warisan, adalah harta bersama, atau gonogini, masing-masing berhak setengah, apabila dalam perjanjian kawin tidak diatur bagian lain. Harta bersama hanya boleh dijual oleh suami dan istri bersama-sama, atau atas persetujuan bersama. Apabila tanah yang diperoleh selama perkawinan dan hasil dagang si Nyonya, ia adalah pedagang batik, tanah itu adalah hartanya bersama suaminya. Nyonya Sulistiowati sendirian tidak boleh menjual tanah itu walaupun sertifikat atas namanya. Suaminya harus ikut menandatangani akta jual beli atau ia memberi persetujuan secara tertulis. Demikian pula kalau tanah itu dibeli oleh suami dengan mempergunakan pendapatannya, katakanlah komisi sebagai perantara, tanah itu adalah harta bersamanya dengan istrinya yang hanya dapat dijual oleh keduanya sebagaimana dimaksudkannya. Tanah yang dibeli dengan uang pinjaman suami atau istri dan kantornya juga milik bersama. Harta bawaan, sudah ada sejak belum kawin, atau hibah atau warisan yang diperoleh selama perkawinan adalah milik yang mempunyainya, seorang diri. Si pemilik berhak menjual sendiri. Tanah yang sudah dimiliki Nyonya Neni sebelum ia kawin dengan Tuan Tabrani tetap miliknya sendiri. Begitu juga kalau Nyonya Neni memperoleh hibah atau warisan tanah dan pamannya, tanah itu adalah milik Nyonya Neni. Ia berhak menjual tanah itu tanpa persetujuan suaminya. Persoalannya adalah bagaimana dapat dipastikan bahwa tanah itu milik bersama atau milik satu orang. Hal itu dapat diketahui melalui surat-surat atau dokumen-dokumen. Misalnya, sertifikat dikeluarkan pada tanggal 5 Maret tahun 1972, sedangkan suami istri itu menikah pada tanggal 10 Juni tahun 1978, maka jelaslah itu bukan harta bersama. Kalau sebidang tanah diperoleh secara hibah atau warisan, hal itu dicatat dalam sertifikat, namun ada kalanya tidak jelas. Ada keraguan apakah milik suami atau istri sendiri atau milik mereka bersama. Dalam hal ini, mintalah surat persetujuan dari suami atau istri. Suatu badan hukum, misalnya perseroan terbatas, PT, atau yayasan yang diwakili oleh direksi atau pengurus, pada umumnya tidak berwenang menjual atau membeli tanah. Mereka harus mendapat persetujuan dan komisaris suatu PT, mungkin harus seluruh komisarisnya atau mungkin cukup oleh salah seorang atau lebih komisaris. Hal itu diatur dalam anggaran dasar PT itu. Tanpa persetujuan yang sedemikian, jual beli itu tidak sah. PPAT wajib memperhatikan dan meminta persetujuan itu. Namun, sebagaimana banyak terjadi dalam praktik, ada PPAT yang kurang cermat, kurang disiplin, atau kurang pengetahuan dalam membuat akta jual beli, sedangkan direksi suatu PT atau pengurus suatu yayasan belum memperoleh persetujuan dan komisaris atau badan pengawas seperti yang diatur dalam anggaran dasarnya. Anda sebagai pembeli harus waspada. Persetujuan itu harus diperoleh secara tertulis sebelum dibuat akta jual beli. Sebelumnya dinyatakan bahwa pemegang hak atau pemilik tanah dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan memberi kuasa. Kuasa itu harus tertulis dan dibuat di hadapan notaris. Boleh akta notaris, boleh pula di bawah tangan, tetapi tanda tangannya dilegalisasi oleh notaris. Maksud dilegalisasi oleh notaris adalah si pemberi kuasa membubuhkan tanda tangannya dalam surat kuasa itu di hadapan notaris. Bukannya surat kuasa telah ditandatangani lalu dibawa ke kantor notaris, lalu didaftarkan. Hal ini sebab pada terakhir ini tanda tangan itu bisa dipalsukan, sedangkan pada yang pertama tanda tangan itu pasti asli. Kuasa lisan atau dengan surat kuasa di bawah tangan, tetapi tidak dilegalisasi tidak dapat dipercayai dalam hal jual beli tanah. Ini adalah sumber sengketa yang berbahaya sebab si pemberi kuasa dapat menyangkal tanda tangannya atau tanda tangan itu dipalsukan. Surat kuasa juga harus menyebut menjual tanah tertentu secara jelas dan pasti. Harus terang bahwa yang dikuasakan dijual itu adalah benar-benar tanah yang akan dibeli. Jika ragu-ragu, lebih baik jangan beli atau minta agar surat kuasanya diperbaiki. Surat kuasa yang bersifat umum, misalnya menyebut antara lain, menjual semua harta saya, baik bergerak maupun tidak bergerak, belum cukup aman sebab belum tegas dan belum ada kekhususannya. Surat kuasa umum tidak dapat digunakan untuk jual beli tanah. Pejabat pembuat akta tanah, PPAT, wajib menjamin bahwa segala sesuatu beres. Kalau tidak, ia tidak akan membuat akta jual beli. Akan tetapi, dapat terjadi PPAT kurang awas atas kewajibannya ini.
Oleh karena itu, Anda sebagai pembeli harus waspada supaya Anda memperoleh tanah secara aman. Dalam praktik, sering terjadi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat telah meninggal. Secara hukum, hak atas tanah itu telah beralih menjadi kepunyaan ahli warisnya. Menurut peraturan pendaftaran tanah, harus segera dilakukan balik nama kepada ahli warisnya. Akan tetapi, belum dibalik nama lantas ingin dijual oleh ahli warisnya. Kalau Anda sebagai pembeli, Anda harus hati-hati. Pertama-tama, harus sudah ada lebih dahulu fatwa waris. Fatwa waris menjelaskan siapa-siapa yang menjadi ahli waris si mati dan berapa bagiannya masing-masing. Misalnya, ahli waris ada 3 orang maka masing-masing mendapat, orang pertama mendapatkan hak 4/6, orang kedua mendapatkan hak 1/6, dan orang ketiga juga mendapatkan hak 1/6. Nah, kalau tanah itu akan dijual, semua, atau 3, ahli waris itu harus bersama-sama menjual. Tidak boleh hanya 1 atau 2 ahli waris walaupun bagiannya hanya 1 atau 6 misalnya. Hal ini karena mereka adalah pemilik bersama-sama. Namun, boleh dilakukan jika seorang di antara ahli waris diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Jika telah diadakan pembagian warisan dan ternyata tanah itu dibagikan kepada salah seorang ahli waris, hal itu harus dinyatakan dalam sertifikat tanah itu. Kalau demikian, tentu saja orang yang memperoleh tanah itu berhak menjualnya sendiri. Akta PPAT. Jual beli tanah harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah, PPAT, sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. PPAT itu mungkin notaris dan mungkin pula bukan notaris, seperti camat karena jabatannya dapat menjadi PPAT. Baik notaris maupun bukan notaris menjadi PPAT berdasarkan pengangkatan Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Agraria. Lurah atau kepala desa tidak pernah diangkat menjadi PPAT. Lurah atau kepala desa bahkan dilarang memperkuat jual beli tanah yang dibuat tidak dengan akta PPAT. Larangan itu disertai ancaman hukuman pidana, sebagaimana pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Jadi, agar terhindar dari sengketa, Anda harus membeli tanah dengan akta PPAT. Jangan membeli tanah dengan akta di bawah tangan, apalagi hanya dengan surat pernyataan atau kwitansi. Dalam praktik, yang sering dibuat oleh notaris adalah akta jual beli rumah atau bangunan dan penyerahan hak yang dapat dijalankan atas tanah. Perhatikan bahwa objek jual beli di sini ialah rumah atau bangunan, sedangkan hak atas tanah bukan objek jual beli itu. Pada umumnya, akta itu dibuat karena hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh UU PA tidak atau belum ada. Yang ada ialah hak milik atas bangunan. Kalau Anda membeli bangunan di atas tanah kafling yang baru ada SPPT, sedangkan hak atas tanahnya belum diberikan pemerintah, hak atas tanah yang belum ada itu tentu tidak boleh dijual. Begitu juga kalau Anda membeli rumah di atas tanah garapan. Di sini juga hak atas tanah tidak ada. Dalam hal demikian, PPAT bahkan tidak boleh, karena tidak berwenang, membuat akta jual belinya. Penyerahan hak yang dapat dijalankan atas tanah adalah hak untuk memohon hak atas tanah dari pemerintah. Kadang-kadang yang dimaksudkan adalah hak sewa, apabila pemilik bangunan yang dijual itu menyewa tanah. Tanah bekas hak barat yang sudah habis jangka waktunya menjadi tanah negara. Kalau proses permohonan hak baru belum selesai, jual beli dengan akta PPAT juga tidak mungkin. Kalau ada bangunan, bangunannya yang dijual beli, sedangkan hak atas tanah belum ada. Karena itu, tentu tidak dapat dijual. Namun, hak atas memohon hak baru dapat diserahkan kepada pembeli bangunan. Akan tetapi, dalam hal ini, sebaiknya jual beli dilakukan nanti setelah sertifikat hak atas tanah itu keluar, proses permohonan hak sudah selesai. Kalau diingini oleh para pihak, dapat dibuat akta perjanjian akan jual beli. Bagaimana kalau sudah keluar surat keputusan pemberian hak, SKPH, tetapi sertifikat belum selesai? Sama saja proses permohonan hak itu belum selesai. Akta PPAT belum dapat dibuat. Balik nama kepemilikan tanah. Setelah dibuat akta jual beli, segera daftarkan akta tersebut di kantor pendaftaran tanah sebab kalau ditunda, dapat berakibat gawat. Kalau tanah yang dibeli sudah bersertifikat, bawalah sertifikat tanah itu beserta akta jual beli dan semua surat-surat yang berkenaan ke kantor pendaftaran tanah setempat. Kantor pendaftaran tanah akan segera menyelesaikan urusan balik nama. Nama penjual dicoret dalam sertifikat dan diganti dengan nama pembeli. Dengan demikian, pembeli akan memegang sertifikat sebagai pemegang hak. Begitu juga di kantor pendaftaran tanah. Jika tanah yang dibeli itu belum bersertifikat, di mana tanah yang dibeli bekas tanah adat,
pendaftaran jual-beli itu menjadi lebih penting sebab tanah itu belum terdaftar di kantor agraria. Supaya hak Anda aman, hak atas tanah yang Anda beli itu perlu didaftarkan. Pendaftaran jual-beli tanah bekas hak adat sekaligus berupa penegasan konversi haknya sebagaimana dimaksud dalam UU PA. Mohon hak atas tanah. Apabila seseorang membeli tanah kaveling yang berstatus tanah negara, jadi yang menjual hanya memiliki SPPT, ia perlu segera memohon hak atas tanah itu. Seperti sudah dinyatakan di muka, akta jual beli tanah yang belum ada hak atas tanahnya tidak dibuat oleh PPAT, tetapi dapat dibuat oleh notaris atau di bawah tangan. Judul akta itu biasanya pengoperan hak kalau di atas tanah itu tidak ada bangunan. Kalau ada bangunan di atas tanah itu, judulnya menjadi jual beli bangunan dan pengoperan hak atau jual beli rumah dengan pengoperan hak. Pengoperan hak seperti yang dimaksud juga dilakukan kalau tanah itu bekas tanah partikelir, tanah garapan, tanah sewa, atau tanah hak pakai yang diberikan oleh perorangan, bukan negara. Dalam dua hal pertama, tanahnya bekas tanah partikelir atau tanah garapan, yang mengoper hak, perlu segera memohon hak atas tanah kepada pemerintah. Dalam dua hal terakhir, tanah hak sewa atau hak pakai yang diberikan oleh perseorangan, yang mengoper hak, harus segera diberitahukan terjadinya pengoperan hak itu kepada pemilik hak atas tanah yang bersangkutan. Demikianlah materi topik ke-69, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.